Sasaran pertama adalah sekolah-sekolah atau kampus-kampus keguruan. Jadi diharapkan guru-guru ini akan melanjutkan ideologi kerasnya itu, ideologi agama yang cupetnya itu terdistribusi ke murid-muridnya. Mempermalukan anak demi doktrin agama yang dia yakini. Ada berita sedih nih yang menimpa dunia pendidikan kita. Jadi kisahnya ini di Lamongan, tepatnya di SMP Negeri 1 Sukodadi, Lamongan. Nah, di Lamongan ini ada guru bahasa Inggris sekaligus dia adalah pembina pramuka namanya Bu N. Bu N ini menghukum siswi-siswinya. Jadi siswi-siswinya kan banyak yang pakai jilbab. Mungkin rambutnya aut-autan, keluar. Tahu nggak? Guru itu memaksa siswinya dibotakin. Sebetulnya bukan dibotakin, dicukur bagian depannya seolah-olah kayak botak kayak gitu. Gila loh, ini siswi loh. Mereka juga masih anak-anak kelas 9. Ketika rambutnya aut-autan, gurunya bertindak gila-gilaan untuk memotong rambut siswinya dengan gunting elektrik atau alat cukur elektrik dan kelihatan botak. 19 siswi itu yang pasti dong trauma. Bagi anak-anak perempuan ya rambut kan mahkotanya mereka. Toh mereka juga sekolah sudah pakai jilbab. Kalaupun ini sekolah negeri loh, bukan sekolah agama. Ini sekolah negeri yang membolehkan siswinya pakai jilbab, sekaligus juga membolehkan siswinya tidak pakai jilbab. Jadi tindakan guru ini merupakan tindakan yang benar-benar udah keterlaluan, di luar hukum, di luar aturan. Karena aturan dari Kemendikbud sendiri memastikan tidak boleh ada pemaksaan memakai jilbab maupun pemaksaan melepas jilbab. Siswi boleh pakai jilbab, boleh juga nggak pakai jilbab. Nah, kalau boleh nggak pakai jilbab, sementara ada siswi pakai jilbab tapi rambutnya aut-autan, ya namanya juga anak-anak. Dibotakin, dicukur. Kalau itu anak gue sih, gue pasti akan datang ke sekolahan tuh ngamuk-ngamuk tuh. Kenapa? Ya ini akan membuat trauma. Anak-anak kecil ini menghadapi orang tua atau guru yang biadab seperti ini. Alhamdulillah sih, kasusnya katanya sudah diselesaikan secara damai. Tapi bukan soal penyelesaian kasusnya yang penting. Yang jauh lebih penting dari itu adalah cara pandang dari gurunya ini. Cara pandang dari seorang pendidik. Dia bukan guru agama, dia guru bahasa Inggris. Ketika dia mau mengajarkan anak-anaknya tentang akhlak, tentang adab berpakaian misalnya, tentang bagaimana anak-anak perempuan menjaga pakaiannya, dan itu dilakukan cuma dengan satu sudut pandang agama. Barangkali gurunya ini kalau lagi baca buku atau apa, baca bukunya yang serem-serem. Ada misalnya buku, kalau ada anak perempuan yang kelihatan satu helai rambutnya saja, maka neraka lah tempatnya. Mungkin dia percaya yang kayak gitu-gituan tuh. Sementara ini anak-anak perempuan masih tumbuh, masih kecil. Dengan cara pandang yang ekstrim seperti itu, mereka atau gurunya itu menerapkan tindakan yang biadab ke 19 orang siswinya. Ketika misalnya pikiran-pikiran keagamaan yang ekstrim masuk ke dalam dunia pendidikan kita. Kita tahu sejak tahun sebelum reformasi, gerakan-gerakan Islam transnasional masuk ke Indonesia. Sasaran pertama adalah sekolah-sekolah atau kampus-kampus keguruan. Karena mereka adalah sasaran pertama, merekalah yang pertama didoktrin dengan doktrin cara beragama yang sangat keras, cara beragama yang sangat ekstrim. Tujuannya apa? Tujuannya kan alumni kampus keguruan nanti kalau sudah lulus akan jadi guru. Jadi diharapkan
guru-guru ini akan melanjutkan ideologi kerasnya itu, ideologi agama yang cupetnya itu terdistribusi ke murid-muridnya. Nah, Bu N ini mungkin salah satu orang atau kader yang memang berhasil dikader untuk mengembangkan cara pandang keagamaan yang keras, cara pandang keagamaan yang cupet. Dia nggak peduli bahwa anak-anak ini masih tumbuh. Anak-anak SMP yang masih membutuhkan ruang gerak, yang masih suka energik lari-larian, yang masih demen untuk mengeksplorasi aktivitas fisik di lapangan olahraga misalnya. Yang dia pikirin adalah seolah-olah perempuan muslimah dewasa yang harus ditutup. Kalau lo perhatikan dalam masyarakat kita sehari-hari, jangankan anak-anak udah SMP, bahkan bayi pun yang masih membutuhkan asupan sinar matahari buat tubuhnya, yang masih membutuhkan asupan udara segar buat tubuhnya, sekarang udah ditutupin, udah dijilbabin. Gue heran, bayi loh, yang mungkin kalau dari sisi agama, ya dia belum bisa dikategorikan terkena hukum karena belum balik, karena belum dewasa, dan tidak ada aurat juga di situ. Tetapi ya seolah-olah mau ngajarin anak pakai jilbab sejak bayi, padahal merampas hak anak itu untuk mendapatkan sinar matahari yang bisa melengkapi tubuhnya, menyehatkan tubuhnya. Nah, fenomena ini banyak terserak di hadapan kita. Kalau itu anak sendiri sih, monggo, kita nggak nyalahin. Setiap orang tua barangkali boleh-boleh saja menerapkan aturan pendidikan di keluarganya sendiri-sendiri. Tetapi yang dilakukan Ibu N ini kepada siswi-siswinya, ini anak punya orang tua loh. Ini anak punya keluarga loh. Ini anak barangkali tidak pernah diperlakukan dengan keras oleh orang tuanya. Bisa-bisanya seorang guru mempermalukan anak demi doktrin agama yang dia yakini. Dan gue rasa fenomena ini adalah puncak gunung es ketika sekolah-sekolah negeri yang mestinya terbebas dari doktrin beragama yang keras, sekolah-sekolah yang dibiayai oleh pemerintah yang mestinya memberi ruang kepada setiap anak atau setiap siswi dan siswanya yang terdiri dari beragam agama itu untuk mengekspresikan dunia anak-anaknya dengan cara yang normal. Tetapi dipaksakan seolah-olah bahwa apapun kelakuan mereka harus selalu dilihat dari sudut pandang agama. Sudut pandang agamanya pun sudut pandang agama yang ekstrim. Sehingga siswi-siswi yang baru tumbuh itu dipermalukan oleh guru bahasa Inggrisnya. Ketika kasus ini berakhir damai, saya rasa sebetulnya nggak cukup. Harus ada treatment serius dari Dinas Pendidikan kepada orang-orang atau tenaga pengajar seperti ini. Kenapa? Kalau mereka membawa doktrin-doktrin yang penuh kekerasan, kalau menurut gue ini adalah doktrin kekerasan, karena ya memotong rambut perempuan itu, membotaki rambut perempuan itu adalah sebuah tindakan kekerasan yang menyakitkan. Dan saya yakin orang tua siswi itu juga akan sakit hatinya ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, doktrin yang keras ini, doktrin yang dibawa oleh guru-gurunya ini yang mengakibatkan terjadi suasana yang tidak pas dalam dunia anak-anak. Saya rasa guru-guru pentinglah untuk belajar memahami, jangan membawa pikiran mereka seolah-olah apa yang mereka pikirkan itu pas untuk diterapkan kepada anak-anak didiknya. Anak-anak itu punya harga diri, anak-anak itu punya dunia, anak-anak itu punya hak untuk berkembang secara maksimal. Boleh ngajarin mereka bagaimana memakai pakaian muslimah, tetapi tindakan
mencukur rambut mereka, gue rasa itu kategorinya tindakan biadab. Dan tindakan biadab yang dilakukan oleh seorang pengajar, apalagi ini adalah pengajar perempuan, itu nggak bisa cuma ditoleransi dengan damai dan saling memaafkan. Harus ada treatment serius agar ini tidak terjadi lagi di dunia pendidikan kita. Saya Kakun Tadi. Terima kasih.